Dan di tempat inilah Buya Hamka dilahirkan. Maka itu semua adalah hasil dari apa yang dahulu pernah dilakukan oleh nenek moyang beliau. Menetap pula di Maninjau selama 1 pekan. Balik lagi ke Padang Panjang, jalan kaki. Semangat yang membara itu akhirnya menjadikan fisik beliau tidak merasakan lelahnya berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, saat ini saya berada di Museum Buya Hamka yang berlokasi di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kami akan menyampaikan kepada para pemirsa sekalian seri pertama dari program Menelusuri Jejak Buya Hamka. Pada seri pertama ini, kami akan menyampaikan tentang silsilah atau tentang DNA yang ada pada diri Buya Hamka, sebagaimana yang pernah kita ketahui dari sebuah pepatah bahwasanya buah itu jatuh tidak jauh dari batangnya. Demikian pula halnya dengan Buya Hamka, bahwasanya apa yang pada hari ini kita lihat pada diri beliau, apa yang kita lihat dari berbagai macam jasa dan perjuangan beliau terhadap negeri ini, ataupun jasa dakwah beliau terhadap kaum muslimin Nusantara, maka itu semua adalah hasil dari apa yang dahulu pernah dilakukan oleh nenek moyang beliau. Dalam hal silsilah tersebut, sebagaimana juga yang beliau sampaikan dalam buku Ayah atau dalam buku Kenang-kenangan Hidup, yang tercatat adalah keturunan beliau silsilahnya berasal dari seorang ulama dari Pauh Pariaman yang bernama Syekh Abdullah Arif. Syekh Abdullah Arif ini bergerak menyampaikan dakwahnya ke arah daratan Minangkabau, Minangkabau darat, berasal dari Pariaman, bergerak ke daratan Minangkabau, dan beliau kemudian diberi gelar oleh masyarakat yang menerima dakwahnya, karena kemudian itu akan menjadi sebuah pertanda pada masa itu dan juga pada beberapa tempat pada hari ini untuk tokoh-tokoh tertentu, itu dinisbatkan kepada tempat mana dia berasal. Syekh Abdullah Arif ini digelari oleh masyarakat sebagai Tuanku Pariaman. Di samping beliau sebagai seorang ulama, sebagai seorang mubalik, sebagai seorang da'i, ternyata beliau juga seorang pejuang. Yang dalam hal ini adalah pejuang dari pasukan Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol menyerahkan kepemimpinan Padri kepada beliau supaya benteng Bonjol tersebut tidak bisa ditaklukkan oleh Belanda, maka Tuanku Pariaman diserahkan untuk mengamankan daerah Lawang dan Andalas. Pertahankan daerah Lawang dan Andalas tersebut supaya Bonjol tidak jatuh ke tangan pasukan Belanda. Ini terjadi pada abad ke-19. Dalam peristiwa Perang Padri ini, beliau mempersembahkan sebuah perlawanan yang luar biasa. Tidak hanya dari seorang ulama yang pandai mengajak kepada kebaikan, tidak hanya sekedar untuk mendakwahkan, memuaskan dahaga hausnya masyarakat terhadap ilmu agama, tapi juga beliau mempraktekkan langsung ketika berhadapan dengan pasukan Belanda. Sesungguhnya pada saat itu terjadi juga friksi di antara para ulama. Tetapi ketika mereka menghadapi musuh bersama Belanda yang datang ke tanah Minangkabau, maka perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan para ulama pada saat itu menjadi cair sama sekali, karena ada musuh bersama yang akan dihadapi. Dan disinilah Syekh Tuanku Pauh Pariaman bisa kita lihat dari silsilah bagan yang terdapat di Museum Buya Hamka ini. Beliau salah seorang pahlawan Perang Padri. Di banyak tempat ketika beliau berdakwah itu, beliau mempunyai istri lumrahnya pada saat itu, dan juga mempunyai murid-murid kesayangan. Salah seorang istri beliau ada di Sungai Batang, dan istri beliau itu beliau dikaruniai anak ketika berdakwah di Sungai Batang itu melalui istri beliau yang ada di daerah sini, yang bernama Siti Sairah. Dan di Sungai Batang ini pula beliau mempunyai seorang murid yang cukup terkemuka, murid utama. Murid utama ini namanya adalah Abdullah Soleh. Dan karena ketulusan dia belajar, karena ketekunan dia menuntut dari apa yang diberikan oleh Tuanku Pauh Pariaman ini, sehingga kemudian dia pun digelari sebagai Tuanku di Guguk Katur.
atau Tuanku Katur Abdullah Soleh dinikahkan oleh Tuanku Pauh Pariaman dengan anak perempuannya. Jadi beliau mengambil menantu itu dari muridnya langsung. Tuanku Guguk Katur ini dengan segala kelebihan yang beliau punyai juga menjadi seorang yang berpengaruh pada masanya. Dari pernikahan Abdullah Soleh dengan anak perempuan Syekh Abdullah Arif ini, lahirlah seorang anak yang bernama Muhammad Amrullah. Muhammad Amrullah ini dalam perjalanan karir dia sebagai seorang ulama mengikuti jejak dari kakeknya itu, dia digelari sebagai Tuanku Kisai. Tuanku Kisai ini merujuk kepada salah seorang ahli qiraat yang 7. Dia sudah hafal Al-Quran, kemudian beliau juga suka berkhalwat. Di samping itu, yang juga cukup mencengangkan bagi kita semua adalah saking cintanya beliau kepada penyucian diri, saking cintanya beliau untuk senantiasa dekat bertakarub dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau dalam catatan sejarah itu hafal kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada masa itu ada seorang ulama yang hafal kitab Al-Hikam tersebut. Ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa keseriusannya untuk menghafal kitab tersebut. Di samping sebelumnya beliau sudah khatam Al-Quran. Banyak ulama yang datang kepada beliau untuk belajar. Kemudian akhirnya beliau memang ini orang yang sangat tawaduk, sangat bersahaja. Sehingga beliau merasa risih pada saat banyaknya murid yang datang untuk menuntut ilmu kepada beliau. Sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk pergi ke Mekah belajar agama lagi, memperdalam agama lagi. Padahal beliau di sini sudah dianggap sebagai ulama besar. Tapi beliau masih kurang dengan apa yang beliau punya itu. Akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Mekah. Di Mekah kepada siapa beliau? Syekh Muhammad Amrullah yang bergelar Tuanku Kisai ini, beliau berguru kepada Said Zaini Dahlan, seorang mufti mazhab Syafi'i yang cukup terkenal, dan sampai pada hari ini buku-buku Said Zaini Dahlan itu bisa kita temukan terjemahannya. Banyak dipakai di beberapa pesantren. Dan muridnya adalah Syekh Amrullah yang bergelar Tuanku Kisai ini. Beliau pergi pada saat itu dengan salah seorang istrinya. Kemudian setelah menetap di Mekah selama 5 tahun, akhirnya beliau pulang. Dan dari istri beliau yang ketiga yang bernama Tarwasa, lahirlah Muhammad Rasul. Muhammad Rasul ini adalah anak dari Syekh Amrullah, Tuanku Kisai, dari Tarwasa. Lahir Muhammad Rasul yang karena kecerdasannya, dan kecerdasan ini para pemirsa sekalian seakan-akan juga tidak luput dari senjata seorang mukmin, yaitu doa. Pada saat Tarwasa ini mengandung anak yang kelak dilahirkannya diberi nama Muhammad Rasul ini, sampai berita ketika kandungan sudah penuh, sampai berita kepada mamaknya bahwasanya keponakanmu sudah lahir. Karena saking gembira dan senangnya mamak tadi, mamak dari Tarwasa, belum sampai beliau melihat cucu beliau itu, beliau langsung mengambil kampak, kemudian pergi ke hutan, mengambil beberapa batang kayu. Tujuannya apa? Beliau bawa batang kayu tersebut pulang dan disimpan lebih kurang 18 tahun. Apa yang beliau sampaikan ketika mengetahui beliau sudah mempunyai seorang cucu yang diberi nama Muhammad Rasul? Saya ingin kelak dengan kayu yang saya tebang ini dijadikan sebagai bangunan, dibuatkan surau, dan saya sudah menyiapkan pondasi surau dari kayu yang saya tebang di hutan itu, dan saya kelak berkeinginan supaya Muhammad Rasul mendirikan sebuah surau, mendirikan majelis taklim, mendirikan majelis ilmu, mengikuti ayahnya yang sudah pernah belajar ke Mekah karena merasa belum cukup dengan apa yang dia punya, padahal kenyataan beliau sudah dikerumuni oleh banyak murid yang datang dari berbagai penjuru Minangkabau. Ini kunjungan beliau yang pertama ke Mekah sebelum lahirnya Muhammad Rasul dari istri beliau Tarwasa. Berangsur kemudian
Muhammad Rasul menjadi remaja, beliau langsung yang mengajarinya ilmu agama. Beliau langsung yang mengajarinya qiraat, beliau langsung yang mengajarinya ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu shorof. Dan ketika Muhammad Rasul diserahkan kepada salah seorang murid beliau yang ada di Sungai Rotan selama 2 tahun, dan setelah 2 tahun beliau Muhammad Rasul di sana dipanggil pulang, apa yang beliau sampaikan kepada Muhammad Rasul tadi? Ilmumu sudah cukup. Apa yang kamu dapatkan di Sungai Rotan itu sudah memadai. Maka sekarang kamu harus meningkatkan level ilmu pengetahuan agama yang kamu punya itu, dan tempatnya bukan lagi di Sungai Rotan. Ke Mekah kah ayah? Jawab Muhammad Rasul, betul. Kamu akan saya bawa ke Mekah. Akhirnya Syekh Muhammad Amrullah Tuanku Kisai berkunjung kembali ke Mekah untuk membawa anaknya Muhammad Rasul. Kemudian yang juga perlu menjadi tambahan dari keterangan ketika beliau berada di Mekah ini, Syekh Muhammad Amrullah ini umurnya sudah cukup dikatakan dewasa pada saat itu, sudah menjadi seorang ulama, belajar lagi ke Mekah bersama Said Zaini Dahlan. Siapa kawan seangkatan beliau dalam belajar? Kawan seangkatan beliau adalah Syekh Tahir Jalaluddin. Kawan seangkatan beliau dalam belajar itu siapa? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Padahal Syekh Tahir Jalaluddin, Syekh Ahmad Khatib itulah dari segi umur itu lebih kecil daripada Syekh Amrullah. Tapi karena menuntut ilmu tidak dibatasi oleh usia, akhirnya beliau menjadi teman seangkatan dengan jarak usia yang terpaut jauh, karena beliau sudah mempunyai beberapa orang istri. Dalam istilahnya sudah cukup dianggap dewasa untuk berumah tangga. Sementara kawan seangkatan beliau itu adalah anak-anak yang masih muda. Jadi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah kawan seperguruan Syekh Amrullah ketika belajar di Mekah. Ketika beliau menyampaikan keinginan untuk mengantar anak beliau Muhammad Rasul ke Mekah tersebut, akhirnya berangkatlah Syekh Amrullah untuk kedua kalinya mengantar Muhammad Rasul ke Mekah. Mereka berlayar sampai di Mekah dan dipertemukanlah Syekh Amrullah dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kemudian beliau menyampaikan membawa anak yang beliau berkeinginan supaya juga menjadi seorang alim, seorang ulama dengan belajar di Mekah. Kemudian beliau pulang dan tinggallah Muhammad Rasul di Mekah. Dalam penilaian yang diberikan oleh Syekh Ahmad Khatib, beliau menyampaikan ini adalah anak saya. Dan Syekh Ahmad Khatib adalah kawan seperguruan saya ketika di Mekah. Kamu belajar kepadanya. Dari penuturan catatan harian yang ditemukan oleh Buya Hamka dari Muhammad Rasul ini, bahwasanya beliau termasuk golongan santri atau murid yang cerdas. Murid yang cerdas. Dari sekian banyak murid-murid dari Nusantara pada saat itu, beliau tergolong kepada orang-orang yang mendapat perhatian khusus dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ketika dirasa ilmu yang beliau punya ini sudah cukup, akhirnya Muhammad Rasul pulang. Muhammad Rasul pulang, dan kepulangan beliau ini itu akhirnya beliau dinikahkan dengan seorang wanita yang bernama Raihanah. Karena Syekh Amrullah melihat mungkin dalam istilah itu orang yang baru pandai belajar silat, jadi beliau mempamerkan apa yang beliau punya. Tetapi apa yang beliau sampaikan tersebut adalah karena memang semangat muda, sehingga untuk supaya Syekh Muhammad Rasul ini lebih kondusif dalam menyampaikannya, lebih tertata dan lebih dewasa, akhirnya beliau dinikahkan dengan Raihanah. Dari Raihanah ini kemudian beliau kembali ke Mekah untuk yang kedua kalinya. Kembali ke Mekah, belajar lagi setelah pulang kampung. Sampai di sana, apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi? Kamu tidak perlu lagi belajar kepada saya. Kedatangan kamu ke Mekah ini adalah sudah layak untuk menjadi seorang syekh, sudah layak untuk menjadi seorang guru. Dan beliau mendapat lisensi langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi untuk mengajar di Mekah. Pertama kali beliau mengajar itu di rumah mertua Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.
Setelah itu, beliau juga diberikan lisensi untuk mengajar di Masjidil Haram. Jadi di samping si Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang Indonesia yang mendapat tempat mengajar di Masjidil Haram, kemudian adalah Syekh Muhammad Rasul. Beliau mendapat tempat di Pintu Ibrahim, di bawah Menara Putih. Itu catatan yang disampaikan oleh Buya Hamka. Tetapi setelah beliau sampai di Mekah kemudian mengajar, dan Raihanah ini hamil, kemudian melahirkan. Tetapi sebelum berangkat itu, Raihanah ini adalah termasuk anak kesayangan dari orang tuanya. Sehingga ketika berpisah tersebut, akan diajak untuk ke Mekah oleh Haji Muhammad Rasul, mertua perempuan beliau menahan anak pertama, yaitu Fatimah. Tidak dibawa Fatimah, biarlah neneknya yang mengasuh di kampung, karena saking cintanya beliau dengan anak perempuannya. Maka cucu itu harus tetap tinggal di kampung. Kalau sekiranya tidak bisa ditahan, Raihanah dibawa oleh Muhammad Rasul ke Mekah untuk yang kedua kalinya. Di sana beliau betul-betul tidak ingin pulang, karena begitu mendapatkan tempat dan begitu nyamannya beliau dengan ilmu, kemudian murid yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Tetapi kemudian beliau banyak juga mendapatkan fitnah, banyak juga orang yang iri tentang seorang Jawi ketika itu namanya, berasal dari Jawa, Nusantara ini, mendapatkan tempat di Masjidil Haram. Beliau tetap ingin berada di Mekah selama-lamanya. Tapi kemudian takdir, ketetapan Allah berkata lain. Kehamilan kedua Raihanah ini tidak menggembirakan beliau pada akhirnya. Karena setelah lahir anak laki-laki, 1 hari dari kelahirannya, anak laki-laki beliau ini meninggal. Dimakamkan di Mekah. Sesudah itu Raihanah sakit-sakitan. Lebih kurang 5 bulan sesudah kelahiran itu, Raihanah wafat. Sehingga muncul kesedihan pada diri Muhammad Rasul. Beliau mengirimkan kabar ke kampung, dan sampailah surat tersebut kepada ayahnya, dan datang balasan. Sebaiknya engkau segera pulang, karena itu akan menambah kesedihanmu kalau engkau tetap di Mekah, mengenang anakmu yang baru saja lahir wafat, istrimu yang baru melahirkan beberapa bulan kemudian juga wafat. Dan kamu juga akan terkenang sedih ketika engkau tetap di Mekah, ada anakmu di kampung yang saat itu baru berusia 19 bulan. Dia tidak akan lagi kenal siapa ibunya. Maka sebaiknya engkau pulang. Akhirnya setelah Hari Raya Haji, kemudian pada bulan Muharram, Syekh Muhammad Rasul pulang kampung. Diadakan penyambutan di Sungai Batang ini, belum lagi selesai penyambutan secara adat kedatangan beliau tersebut. Nenek mama dari keluarga istri beliau meminta sebuah pernyataan sikap kepada beliau, atau mereka belum akan rela melepaskan Haji Muhammad Rasul ini kalau beliau tidak menikahi anaknya Raihanah yang bernama Safiyah. Karena mereka ingin Fatimah yang sudah ditinggal wafat oleh ibunya di Mekah itu juga diasuh oleh keluarga ibunya. Safiyah ini adalah adik Raihanah. 2 orang adik-beradik. Maka akhirnya Haji Muhammad Rasul menerima untuk menikahi Safiyah. Dari pernikahan beliau dengan Safiyah inilah lahir seorang anak yang bernama Abdul Malik, yang di kemudian hari dikenal dengan nama Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. Ini gen silsilah. Ini buah yang betul-betul jatuhnya tidak jauh dari pohon, seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Dan di tempat inilah Buya Hamka dilahirkan. Maka itu semua adalah hasil dari apa yang dahulu pernah dilakukan oleh nenek moyang beliau. Menetap pula di Maninjau selama 1 pekan. Balik lagi ke Padang Panjang, jalan kaki. Semangat yang membara itu akhirnya menjadikan fisik beliau tidak merasakan lelahnya berjalan.